Cul, Oke, akhirnya tempat baru nih Cul. tempat baru lagi. Kita bahas apa nih? Oh iya, kemungkinan yang episode ini Terakhir bulan puasa. akhir bulan puasa tayangnya di Lebaran kayaknya ya. Iya, setelah Lebaran. Kalau gue, berarti gue Nggak pengen tahu Lebaran tanggal berapa sih? nggak tahu, ada yang bilang tanggal, ada yang bilang Selasa, ada yang bilang Rabu, kok ada juga. Lebaran Rabu. Iya. Yang penting puasanya selesai lah. Iya. Selesai, tapi kitanya juga ada hasilnya nih dari puasa ini ya kan. Diri kita kembali suci coy. Oh iya. Tuh, Oke. fitrah. Biasanya kalau misalnya apa? Kalau misalnya 10 hari terakhir tuh istilahnya itikaf. Iya, itikaf. Untuk apa? Merenungi diri ya. Gue juga baru tahu belakangan ini sih Muhasabah. muhasabah ya kan. Dan itu jadinya kayak ada itu kayak dapet feel baru lagi Iya. buat menyambut hari yang fitri. Kalau menurut gue sih kayak gitu jadinya kan. Ternyata itu jadi apa ya, jadi tolak ukur kita tuh ada improve dari diri kita sendiri selama menjalani bulan Ramadan sampai dengan hari kemenangannya di hari Idul Fitri ini gitu. Iya. Jadi kalau lu sendiri pernah punya pengalaman itikaf di masjid nggak? Belum. Gue baru tau belakangan ini malah kan gue kan si ini kosong gue. Kalau gue pernah, kalau gue pengalaman itikaf itu jadi kayak kadang-kadang itikaf itu kan kadang-kadang kalau gue berpikir wah nanti di sana disuruh ngaji, Ya. tahajud atau apa gitu kan. Tapi kalau gue nyambil ya itu yang bener yang kayak gitu memang yang bener yang kayak gitu. Tapi kita mungkin geraknya belum se girohnya niatnya belum ke itu. Tapi menurut gue seenggaknya di saat kita bisa di 10 malam terakhir itu ke masjid aja udah. Kalau gue ya, jadi penting gue ke masjid, gue berkegiatan di masjid aja terserah gitu. Yang jelas gini, yang jelas kalau kita ke masjid kan nggak mungkin kita akan ada hasrat untuk melakukan apa namanya maksiatan kan, misalnya kayak gitu kan. Seenggaknya kita di masjid aja deh. Antar ada kegiatan, ada kultum atau ada apa, kita ngikut tuh akhirnya gitu kan. Sekalipun kita bukan seperti orang-orang yang dia tahajud, dia nyelesain khatamannya misalkan kan biasanya gitu tuh. Nah tapi kalau gue pribadi karena gue bukan sealim itu gitu ya, jadi yang penting saya tuh bisa itikaf di masjid, ya udah gue berkegiatan aja di masjid seharian full sampai sahur subuh baru pulang gitu, apapun itu. Jadi yang penting gitu sih kalau menurut gue. Jadi kayak ya, jadi di saat kita itikaf itu kita dapat ilmunya lah. Kalau misalnya ternyata di hari keberapa misalnya kita udah ngikut ya, jadi udah gue sholat deh misalkan gue sholat tahajud deh gitu kan, misalkan dia bagus ya, yang bagus akhirnya kan seperti itu inputannya, outputnya akhirnya jadi kita tergerak untuk sholat malam terus mengaji Al-Quran ya gitu kan. Seperti itu sih kalau menurut gue. Jadi kalau misalnya belum ngerasa belum bisa ngaji, belum bisa ini, ya udah kita datang aja. Enggak apa sih namanya, salah juga gitu loh, salah juga untuk kita diem aja nggak masalah juga. Ketiduran tidur gitu, tapi di masjid menurut gue sih coba aja. Aku baru tahu dalam 10 malam terakhir itu adalah apa ya, ada itikaf Ya, gitu. kegiatannya Ada kegiatan seperti itu untuk memperbaiki diri sendiri. Iya, gitu. Dan dimana ya kita pernah muda ya cuy ya, kadang-kadang kita tuh bulan puasa udah kali sekarang siapa udah kali sekarang siapa lu ya kelihatannya. Iya kita pernah muda gitu, dimana bulan puasa tuh kita malah melakukan hal negatifnya juga banyak, di warteg atau apa buka puasa. Sekarang misalnya mokel Mokel apa gue juga baru dengar tuh, gak tahu gue spesifiknya belum tahu tuh. Jadi kegiatannya kayak gimana? maksudnya kayak ikut sahur tapi bukanya duluan gitu. Iya. Kalau nggak puasa lah intinya. ini nggak puasa gitu. Iya Kayak istilah baru katanya mokel. Iya, itu juga kurang paham juga sih. Kayak gitu, jadi kayak sahur tapi suka masih tetap di jam 12 atau nggak tetap minum gitu. Artinya banyak kegiatan negatif yang masih dilakukan itu. Iya. Kan? Ketika bulan puasa akhirnya, ketika bulan puasanya udah selesai atau enggak misalnya kita mendengar ceramah di bulan Jumat terakhir ya, soal Jumat ya, ada ceramah kan ada subjek atau judul ceramahnya itu adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Iya. Gitu kan. Nah, itu kayak
kayak akhirnya kita tuh menyesal kita tuh nggak ngelewatin bulan puasa dengan semestinya gitu, padahal itu kan bulan yang baik, tempat yang baik, kita nyari hal yang baik walaupun kita memang belum sesempurna itu dalam menjalankan ibadah, tapi kita malah menyanyiakan ya kan? Iya Itu sih. betul. Kalau menurut lu gimana? Ya kadang gue sendiri ya selalu gini ya, setiap Ramadan itu kadang ya malas-malasan lah, mas, dalam artian kayak malas-malasan misalkan malah di tempat kerjaan gue, bos gue bikin challenge. Challenge gimana? Oh iya, bos lu Islami banget ya? Iya, Islami banget. Jadi kayak yang apa namanya, khatam satu Al-Quran tuh dapat duit lah. Tapi kalau Seriusan khatamnya khatamnya duluan. Kayak bocah ya jadi. Iya, jadi di challenge. Tapi tetap pengen anak buahnya tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Tujuannya seperti itu ya. Tujuan akhirnya kan ya? gitu, goalnya gitu. Jadi kalau menurut mungkin ya, kalau pandangan gue, bos gue sih mungkin nggak apa-apa lu sekarang berpikirnya karena uang nih mungkin ya. Tapi ntar kalau lu terbiasa mungkin apa namanya, bahwa ada manfaatnya dengan membaca Al-Quran mungkin ya, terus lu nggak akan berpikir bahwa membaca Al-Quran karena uang, tapi karena kebutuhan diri gitu sih kayaknya. Menurut bos gue sih dari cara pandang dia, akhirnya bikin challenge gitu. Malah ada satu teman gue lah yang maksudnya yang teman kerja yang bisa dikatakan solid itu saya, maksudnya sholat enggak, puasa enggak gitu, tapi challenge lebih besar 2 kali lipat dari dari biar hasil dia berubah ya. Iya, di challenge gitu. Tapi jalan nggak? Ada udah dapat. Kalau gue sih enggak sih, gue sih udah nyerah. Dapet juga gitu. Gue sih udah nyerah, gue sih udah nyerah. Apa namanya, makanya karena gue juga gitu, kadang gue takutnya ke challenge, ke triggernya karena duitnya, gue takut sih kadang di situ. Akhirnya lupa tujuan goal esensi dari membaca Al-Quran itu kan kayak memahaminya atau apa gitu kan. Nah, di tempat kerja gue tuh ada tuh satu kru yang setiap dia baca Al-Quran tuh, setiap habis sholat, lalu tahu sendiri kita ada musolanya, tempat kerjaan gue gede musolanya, terus setiap dia baca Al-Quran itu dia selalu baca terjemahnya tuh. Jadi dibacain sama dia, diomongin maksudnya di apa namanya, seperti dia baca, setelah satu lembar itu dia baca tuh sampai apa namanya, terjemahnya satu lembar juga, habis itu dia baru pindah ke terjemah selanjutnya. Dia kalau baca kayak gitu apa gue perhatiin gitu kan, seperti itu. Dan dia juga akhirnya yang jadi pemenang challenge-nya gitu. Jadi emang dari dasarnya dia emang sebenarnya nggak ngeliat duit, tapi memang udah melakukan kegiatan. Emang dia setiap harinya seperti itu. Dia ngaji. Emang dia setiap harinya. Emang dia alim lah, maksudnya dia yang ajan di situ, yang ajan di musola selalu dia. Balik lagi kita tadi tuh, istilah tadi kita menyanyiakan bulan Ramadan ini kan. Akhirnya tanpa terasa Lebaran datang. Iya, Lebaran datang. Akhirnya kayak penyesalan itu kayak datangnya belakangan. Iya betul. Iya. Nggak ada improve-nya, tapi malah datang penyesalan nih. PA-nya kayak gitu tuh kan, kurang lebih. Bener nggak? Betul. Kayak gitu kan? Iya. Jadi kayak gini ya, kayak misalkan. Jadi kayak kosong aja. Kosong betul. Iya. Kosong. Ini lo nih, kosong gitu. Bener kan? Jadi kadang gue berpikir gini, misalnya kayak Ramadan itu kayak ajang untuk melipat gandakan pahala kan sebenarnya. Iya. Kan kayak kesempatan emas lah untuk mungkin jadi pahala satu menjadi beberapa kali gitu kan, jadi satu kebaikan gitu kan di saat bulan Ramadan. Gitu. Kadang ada rasa ini ntar gue pengen ini gitu kan. Tapi nggak kelaksana ya karena mungkin kesibukan kerja juga gitu kan. Kadang-kadang kesibukan udah macet. Iya, kesibukan di bulan Ramadan di bulan biasa itu beda karena ya nggak sih lu ngerasa nggak? Ini ada kebiasaan baru beli baju lebaran. Iya. Gue udah enggak sih. Juga udah enggak. Apa itu? Itu kayak kebiasaan yang misalkan tadinya macet dari jam sekian, sekarang macetnya jam sekian karena memang jam kerja pada maju. Iya, jam kerjanya pada maju gitu kan. Jadi ada kebiasaan yang berubah juga gitu. Akhirnya ya kitanya juga akhirnya berubah, yang kita berpikirnya ntar jam segini mau ngaji, jam segini mau ini. Nah, itu akhirnya nggak bisa gitu kan. Kayak misalkan kayak terawih aja nih. Kalau gue setiap tahun tuh pasti menargetkan gue terawih nggak ada yang bolong. Terawih gitu. Kalau gue pribadi ya. Tapi kan di waktu berjamaah lu kan nggak bisa kan. Itu berapa tahun itu gue bolong gitu. Tapi parah sih ketika gue dikit di situ. Sebenarnya kesempatan buat terawihnya masih ada. Cuma nyampe kerjanya capek,
terus gue kebanyakan shifting siang, Iya. ya kan, akhirnya Iya lu siang sering gitu. ya abis itu ini apa tuh namanya, ketika gue di sana terawihnya jarang banget gitu. Ketika gue di sini ya minimal gue dapet nih tahun ini gue seminggu. Heeh. Gue udah achieve nih kan. Bini gue kayak terawih, lu hitungin, gue bilang, lu hitung terawih gue udah seminggu lebih, gue gituin kan terawih gue kan. Coba lu hitungin bener, oh iya bener juga gitu kan, ketimbang tahun-tahun sebelumnya gitu. Ini bukan gue ajang pamer, tapi walaupun gue belum sempurna, gue tapi pengen improve gitu, ngerti nggak lo kan? Karena Ramadan tahun ini menurut gue agak beda, gue banyak pelajaran, entah itu gue lagi kondisi yang memang nggak baik-baik aja, terus gue berusaha husnuzon terus. Iya. Terus akhirnya ada pendalaman apa ya, pendekatan gue pengen ke sang pencipta gue gitu ya kan. Walaupun gue dari sisi gue ngaji ataupun gue sisi doa memang gue belum sebetter orang-orang gitu ya kan, tapi gue pengen ada improve-nya aja gitu. Akhirnya gue nggak mau nanti ketika lebaran kemudian gue ada penyesalan yang tadi gue ceritain itu kan, karena gue harusnya gue bisa puasanya bisa kayak gini-gini. Beda dengan hal sakit ya, itu kan memang sengaja gitu kalau kayak gitu kan. Tapi gue malah puasanya malah nggak full nih gitu kan. Akhirnya gue nggak pengen ada penyesalan kayak gitu di masa muda gue yang dulu pernah gue lakuin gitu ya kan. Walaupun kalau misalnya memang kondisi lingkungan kita nggak mendukung, nah itu tuh diujinya di situ. Berarti iman kita memang lagi di apa ya, di uji lah. Iya gitu sih. Satu pelajaran sih gua di bulan Ramadan ini ya. Satu pelajaran di bulan Ramadan ini bahwa apa? Pelajaran yang konten ya? Apa gua? Bahwa ini apa sih namanya, kayak kalau misalkan ada lagunya Opik tuh, ya, berkumpulan dengan orang soleh gitu ya. Itu menurut gua worth sih gitu. Jadi apa worth? Jadi kayak gua sekarang kerja di lingkungan bos yang Islami lah ya, bos yang Islami, terus kayak turunannya tuh udah ada kayak bawahannya tuh udah kayak yang mengikuti lah kan, maksudnya kayak misalnya kayak sholat saling ngingetin, terus yuk sholat bareng gitu kan, jamaah gitu kan, segala macam. Itu menurut gua salah satu cara kita juga sih untuk mendekatkan diri, salah satu cara kita juga untuk apa ya, lebih memperdalam lah seenggaknya dari sisi kita rutinitas sholatnya itu. Jadi kayak kita setiap sholat itu misalkan dia rajin sholatnya, menurut gue apa sih namanya ya, karena memang dia tahu kewajiban. Jadi ya yang nggak sholat itu bukan dia nggak rajin, karena dia nggak tahu kewajiban misalnya gitu, nggak mau bertanggung jawab dengan kewajibannya gitu, bukan masalah rajin. Ini dicengin yang orang rajin ini ya. Iya, biasanya kan dulu kan kayak gitu ya. Masalah rajin dan nggak rajin kan biasanya kan jadi permasalahan. Sebenarnya kan yang dibilang rajin itu ya karena dia tanggung jawab apa kewajibannya apa, dia tahu terhadap diri sendiri. Iya, terhadap diri sendiri dia ngelakuin lah seperti itu. Jadi mungkin ya ini bisa jadi trik juga sih kalau menurut gua, kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah punya kesadaran untuk gue pengen berusaha memperbaiki diri dalam agama apa segala macam, ya rubah lingkungan sih, terutama lingkungan kerja, karena biasanya lingkungan kerja itu paling lama kita dibanding kita di lingkungan main sekarang gitu. Kalau di umur sekarang lah ya, maksudnya kita tuh lebih lama itu untuk berinteraksi itu di lingkungan kerja sih dibanding lingkungan tongkrongan sih sekarang ya. Untuk tapi balik lagi ke tergantung dari iman lo semua sih gitu. Balik lagi ke diri lo sendiri. Kalau memang toh nyatanya gue nggak bisa pindah kerja, tapi iman gue pengen berusaha lebih kuat, itu jadi pondasi lo nih. Gitu. Akhirnya kayak gitu ya. Kan. Akhirnya kayak gitu. Jadinya ketika nanti ada Ramadan lagi, lo punya upgrade lah dari improve-nya gitu ya kan. Jadi kita secara kualitas manusianya jadi apa ya, ada upgrade lah. Iya benar itu. Jadi yang penting, itu yang penting dari Ramadan itu sebenarnya itu gitu. Ya kayak lo aja tadinya nggak tahu apa istilah itikaf tuh apa gitu kan, tiba-tiba jadi tahu kan, karena mungkin sedang bersinggungan dengan orang-orang yang paham agama kan, yang religinya bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak bersinggungan, atau enggak gini cuy, kalaupun nggak bersinggungan dengan orang, kita mencari tahu. Itu levelnya udah beda lagi tuh. Kita mencari tahu dengan mungkin ada internet atau mungkin kita pelajari blog-blog apapun lah, pokoknya informasi yang udah mudah diakses gitu. Itu jadi satu cara juga gitu. Tapi tetap kita kiblatnya kita harus berguru. Betul itu
yang lebih bagusnya kita harus berguru ke orang yang lebih paham agama lah, yang jelas seperti itu gitu. Tapi untuk ya itu untuk langkah awal kayaknya sih menurut gue triknya ya kita cari Tahu. ya cari tahu, cari apa sih namanya lingkungan yang lingkungan yang secara agamanya bagus. Toh misalkan kita masih ngelakuin hal apa namanya yang negatif pun biasanya lingkungan seperti ini tuh nggak yang langsung menjudge lu bla 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 gitu loh. Jadi kayak saya pengen, emang kenapa lu bisa kayak gitu? Iya. Ada pertanyaan seperti itu. Iya. Emang dulu nggak diajarin atau gimana kayak gitu? Pasti. Oh yaudah kita belajar bareng-bareng deh. Iya. Biasa ada kayak gitu tuh. Ada Kalau misalnya seperti temen itu. gue yang memang lebih paham ilmu agama gitu, nggak langsung ngejudge gitu ya kan. Ya, kayak gue masih ngerokok lah, masih ngerokok. Bos-bos gue nggak ada yang ngerokok dan mungkin bos-bos gue menganggap rokok itu haram lah misalkan ya. Karena lebih kembazir ya, Iya, lebih pemikirannya. mubazir gitu kan, mubazir terus mendatangkan penyakit kan katanya ada. Kalau ngumpet-ngumpet kan ya ngerokoknya. Iya. kalau di luar kok ngerokok bebas, kalau di dalam kan ngumpet gitu. Kalau nggak keluar ya nggak bisa gitu kan. Oke, tapi satu lagi nih, kita udah Ramadan udah selesai, ya kan? Terus kita tahu nih, misalnya kalau Ramadan udah selesai, akhirnya kita punya penyesalan diri. Terus misalnya orang yang udah sesuai on track Ramadannya gitu dari segi ibadah segala macam udah sesuai. Tapi ketika nanti Lebaran yang memang udah maaf-maafan, banyak ada apa ya? Jadi kayak apa ya kalau menurut itu, ada perbuatan-perbuatan kayaknya yang nggak mestinya gitu. Iya. Misalnya kayak lo punya bisa jadi ajang pamer barang bisa. Iya, flexing bisa. Atau misalnya ini tuh yang jomblo, banyak pertanyaan yang jomblo biasanya. ya pernyataan yang mungkin dihindari sama orang yang jomblo atau memang misalnya belum punya anak gitu. Iya, belum punya anak. Akhirnya dari segi etika tuh kita jadi gak ada. Iya. Karena ada beberapa orang yang menganggap ya pertanyaan-pertanyaan itu semestinya nggak ditanyakan. Seperti umur, gaji, udah punya apa sekarang, terus misalnya kok belum punya anak, ataupun sampai terakhir adalah lalu udah nikah apa belum? Iya, nikah belum. Nah itu kan Kapan nikah? Ya, kapan nikah? Sensitif ya. Dan padahal kita udah maaf-maafan nih. Iya. Udah maaf-maafan. Udah mulai ngeteh, udah mulai sambil makan nastar ya kan? Kolang-kaling. Biasanya kalau Betawi Kolang kaling merah itu ya? Iya, merah kalau hijau. Iya, merah kalau hijau. Mertua gue sering bikin itu kan. Iya. Buat gue kayak gitu. Makanya di gelas ya? Iya, kalau nggak di mangkok kecil. Kecil. Itu kayak gitu. Banyak banget nih. Ya mungkin netizen juga pada ngalamin ya pertanyaan kayak gitu ya kan. Akhirnya dulu gue kayak waktu masih kecil atau memang masih kayak pertanyaan itu ada hal yang wajar, tapi ketika udah pemikiran yang terus berulang-ulang berpikir gitu ya kan, akhirnya itu jadi pertanyaan yang menakutkan gitu. Ketika lo memang belum nikah, misalnya lo umur tanya gitu ya kan, atau misalnya pekerjaan lo udah sampai level mana, jadi hal-hal yang menakutkan jadi yang ditanya. Akhirnya gak ada etika ketika di Lebaran itu menurut gue. Ya itu tadi pertanyaan itu, terus kayak apa ya, dari kapan nikah lah, kapan punya anak lah, emang lu kerja di situ gaji berapa, apa terus hasil dari kerja itu lu udah punya apa gitu kan. Banyak sih. Terus dan satu lagi sebenarnya yang gua dalam tanda kutip bisa katakan gua sangat tidak suka pertanyaan bahwa pertanyaan yang bentuknya seperti ini. Jadi kayak misalkan gua punya ponakan, terus ponakan ini kan misalkan dia sepupu gua atau kakak gua misalkan, dan kakak gua terus saudara gua dah, terus dia kayak nyuruh anaknya tuh untuk minta THR gitu ke om gua. Mana THR buat anak gua gitu. Ini maksudnya kayak jadi satu kewajiban ya? Iya, jadi bukan masalah kita ngasih atau enggaknya gitu kan. Jadi kayak lu ngajarin anak buat minta-minta sih. Menurut gue sih kayak gitu. Coba minta ke om, minta THR gitu kan. Kayaknya kurang ini sih kalau menurutnya kurang apa namanya, kurang saja gitu kan. Walaupun itu memang tradisi ya. Kita juga ngerti lah itu tradisi dan apa namanya, di saat ada rezeki juga kita usahakan lah, kita misalkan ya setiap tahun sih ya apa namanya, gue biasanya beli angpau, gue beli angpau kecil gitu kan, amplop kecil gitu yang gambarnya ketupat ya kan, sama bedug ya kan, itu kan. Jadi emang udah ngerencanain juga gitu kan. Tapi kayaknya sih kalau menurut gue kurang bagus juga buat kita nih yang sudah mungkin udah punya anak atau segala macam, basa-basi ke
saudara kita, ke adik kita mungkin kan yang mungkin dia merantau atau gimana tuh dengan bahasa Seperti itu. iya dengan bahas-bahas THR gitu kan. Jadi kayak THR itu udah jadi tradisinya Indonesia gitu ya. Maksudnya kayaknya nggak perlu ditanya lagi. Harus jadi mau kasih oke, nggak kasih ya udah. Iya, dan nggak semua orang tuh kayak pengen ngasih kelihatan orang, paham nggak sih? Ya. Kayak abang gue sendiri, abang gue kandung itu setiap ngasih gue kalau zaman lebaran itu gue diajak dulu, kayak diajak tuh maka apa kayak ke warung yuk beli itu yuk gitu. Abang gue kayak gitu, jadi abang gue kandung loh, abang gue kandung di saat kita lagi kumpul zaman gue kecil lah SD gitu. Jadi misalkan ada dulu iklan Coca-Cola, gue masih ingat banget, pengen banget Coca-Cola gitu gue. Coca-Cola tuh rasanya kayak apa gitu kan, terus Seger ya. iya seger kan kelihatannya itu. Always Coca-Cola dulu tuh iklannya itu, gue masih ingat banget yang dia mudik. Old school banget ya orangnya tuh. Mudiknya pakai kereta lah waktu itu, pokoknya iklannya seperti itu. Terus gue pengen banget Coca-Cola gitu kan. Nah, terus abang gue tahu nih gue pengen Coca-Cola, kamu katanya pengen Coca-Cola ini mas, jadi ke situ ke warung gitu kan. Jadi akhirnya gue ke warung. Zaman gitu. dulu warung yang ada chillernya itu udah mewah ya. Udah mewah banget anjir gitu. Atau enggak zaman dulu Enggak, punya kulkas jualan es batu udah iya, mewah. Dulu pakai kulkas anjir, dia bukan pakai chiller, pakai yang showcase gitu bukan sih gitu kan, belum ada anjir di dalam itu kan. Terus habis itu gue baru dikasih duit sama abang gue. Jadi ya satu mungkin abang gue di situ takut diomongin enggak kalau ngasihnya kecil lah, dianggapnya kecil atau apa gitu kan. Jadi apa ya namanya, ya abang gue sendiri ya mas gue itu berarti nggak salah, secara nggak sadar abang lo udah udah mengajari lo ketika memberi itu nggak perlu terlihat ya. Iya, nggak mau terlihat. Berarti sama kayak hukum ketika kita akhirnya gue memberi ngikutin itu kayak tangan gitu. kiri kita harus umpetin kan. Akhirnya gue ngikutin kayak gitu bro. Akhirnya gue ngikutin abang gue kayak gitu. Jadi sehat-sehat buat abang lo cuy. insya Allah sehat selalu dia. Udah nggak ngerokok dia, udah gemuk sekarang, alhamdulillah. Kayak muka gue. Iya. Udah gemuk dia sekarang, cuman kepalanya udah botak karena Gue juga udah mulai. Tapi janganlah kalau bisa. karena keluarga gue kan pada botak semua rata-rata akhirnya. Jadi gitu, jadi gue akhirnya diajarin sama Dapat pelajaran kayak gitu ya dari abang. pelajaran dari abang gue seperti itu. Jadi ternyata yang akhirnya gue tahu ternyata dia ngasih nih udah berkorban. Logikanya ya, lu ngasih nih udah berkorban, lu misalkan dari uang jajan lu, dari uang apalah ya kan disisihkan, tapi lu masih dikata-katain kecil, gimana? Sakit nggak gitu kan? Ini posisi lebaran loh. Kita kondisi ekonomi itu belum selalu sempurna lah. Iya, lu bulan lebaran aja udah bikin dosa orang ya kan? Lebaran harus sih malah menyakiti orang. Menyakiti orang. Banyak gitu. itu kejadian emang iya, real emang, gitu. emang masih ada kejadian. Masih ada gitu loh. Jadi gue ya tradisi itu kayaknya untuk Indonesia itu udah sangat paham. Kayaknya mau suka apapun kayaknya tradisi THR itu udah sangat paham ya. Jadi kayaknya menurut gue nggak etis aja lu punya anak terus kayak lu kayak nyuruh itu minta ke om sana minta THR gitu. Mana THR-nya buat anak gua gitu kan? Nggak ada kalau menurut gua. Jadi kayak salah satu yang menurut gua hindari lah keluarga gua gitu kan. Thank you banget ya, insight dulu apa yang masalah iktikaf tadi lo udah bahas. Gue juga nyambung ke etika tadi, pertanyaan-pertanyaan terus lo nyambung balik lagi masalah THR. Kayaknya ada pelajaran ya di apa namanya Ramadan tahun ini. Ramadan ya. Sama lebarannya moga-moga yang nonton gue nggak tahu lo bisa mengaplikasikan apa enggak, tapi sebenarnya ada hal itu memang terjadi sampai saat ini ya. Iya betul. Ya semoga. Dan ini satu lagi sedikit. Ya, boleh. Dan kita yang lagi menuju grow up, menuju bangkit nih, kita udah mulai kerja lagi meniti karir gitu kan. Ya. Kayaknya apa sih namanya hal-hal kayak gitu kita juga pengen loh, maksudnya ngikutin tradisi ya kayak THR kayak ngasih ini ngasih itu kita juga pengen, tapi apa sih namanya semua butuh proses ya. Semua butuh proses gitu lah. Nanti mungkin di saat lu udah memang udah tinggi udah ini lu bisa beliin apalah buat orang tua lu apa aja, gue yakin gitu kan. Yang penting lu ada niat dari sekarang gitu. Lu juga kayak gitu sih. Jadi yang sekarang lu bisa kecil nggak usah malu, masih kecil nggak usah malu dikatain apapun sama keluarga kita, sama kakak kita mungkin atau sama saudara kandung kita, kok ngasihnya kecil ke nyokap atau ke usah yang lu bisa segitu lu kasih aja dulu gitu. Lu ngasih THR ke orang tua lu bisanya 100.000 let's say gitu kan, udah nggak apa-apa, yang penting lu ikhlas gitu. Itu sih menurut gue sama lu. Thank you banget. Semoga nih yang lebaran sama Idul Fitri ya. Iya. Idul Fitri nonton. Minal aidin wal faizin ya kan. Adik-adik tadi boleh di poin lah. Oh ya, IG gue lagi bermasalah, jadi gue hapus IG dulu tuh. Wah,
pantesan nih gue nggak ada yang mendokrak viewers ini. Iya gue jadi bermasalah jadi Nanti kemarin gue lo boleh nanya ke gue. Iya. Perbaikannya. hapus akun jadi gue kemarin. Thank you Baco. Oke.